Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa, penikmat podcast LMK. Alhamdulillah kita kembali lagi bergabung di Safro Channel dalam ngobrol sok penting bersama Lapak Muslim Klaten Inspirasi Bisnis Syar'i. Tepuk tangan dulu. Makasih. Ya, kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan, tentunya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang saat ini berpuasa. Kira-kira pada puasa enggak hari ini? Ayo. Nah, pas hari ini puasa kita akan bahas, kita akan kupas apa sih puasa itu, teman-teman, bersama bintang tamu kita, narasumber kita kali ini luar biasa, Ustadz Muhammad Abu Dar LC. Assalamualaikum, Tan. Alhamdulillah sehat. Dah dari sini sampai hari ini maaf, dari mana tadi ke sini naik apa, Tan? Alhamdulillah tadi kita jalan bareng ya setelah sholat taraweh. Masya Allah. Untuk malam yang kedua. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap konsisten ya Kang ya. Amin amin. Dan peluang-peluang kebaikan yang tentunya kita capai di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan setelah Ramadan nilai kehidupan kita lebih bermakna. Amin amin. Ya. Kalau lebih bermakna, kita punya nilai, juga akan memberikan manfaat kepada yang lain. Amin. Ini harapan, ini kemenangan kita di bulan Ramadan Masya sebenarnya Allah. itu. Betul. Kita menjadi baik, yang paling pertama. Iya. Kemudian yang kedua, kebaikan kita manfaat enggak untuk orang lain. Masya Allah. Ramadan itu capaiannya teman-teman semuanya ya. Jadi supaya kita tetap menjaga konsistensi dan keistiqomahan kita seperti itu. Betul. Nah itu makanya mungkin kita bahas malam ini. Wah, tuh teman-teman, kita akan kupas habis apa sih puasa itu. Iya. Kenapa ini juga syariat yang bukan hanya diberlakukan syariat yang bukan hanya diberlakukan kepada umat Islam saja, tapi umat-umat terdahulu juga Allah mewajibkan. Betul. Ini kan ada kolerasinya, sekaligus sebagai bentuk mungkin ada kompetisi ya. Kompetisi kira-kira umat yang terhebat itu ternyata mungkin ini ya dinilai dari puasanya kan. Oh gitu ya. Iya, jadi nggak cuma dari puasanya. Kalau umat Islam puasanya itu masih jomplang, apalagi nyuwun sewu Kang, ada puasa mokel. Puasa mokel apa itu? Puasa mokel. Puasa mokel itu pagi-paginya ikut sahur, tapi nanti siang perokokan itu. Nah ini tentunya akan berpengaruh ya, sehingga nilai umat Islam itu ternyata juga ketika dibandingkan kualitas dan kebaikannya itu dilihat dari puasanya. Ramadan kita seperti Ramadan yang kemarin berarti memang kualitas secara individu, kualitas secara kelompok, gerakan masyarakatnya juga masih kalah dengan umat yang lain. Nah ini kemenangan semestinya. Begitu Idul Fitri menang kita. Wah, nah itu. Nah, teman-teman. Ya. Pas ini dengan tema kita malam hari ini. Apa sih? Percuma puasa. Nah, apa sih kok bisa percuma puasa? Jangan-jangan puasa kita sia-sia tadi ya. Jangan-jangan cuma menahan lapar tok, gitu. Cuma dapat pahala. Nah, lapar doang tapi enggak dapat apa-apa. Nah, kan sia-sia. Nah, untuk itu kami undang beliau untuk bisa kupas habis tentang puasa Tat. Nah, ini Tat. Kira-kira apa sih Tat hakikat puasa itu Tat? Biar teman-teman tahu. Jadi gini dulu Kang ya, kita disclaimer dulu ya. Kita disclaimer itu tentang bagaimana supaya hakikat puasa yang tadi sebenarnya saya kira menjadi cita-cita kita semuanya. Kita ingin bahagia, kita ingin mendapatkan keselamatan, kita ingin mendapatkan terbaik. Ya, kita punya nilai yang berbeda, kualitas secara personal. Ya, kalau dalam istilah sekarang itu development. Personal development. Itu yang mungkin menjadi nilai dari sebuah konten di situ. Membangun diri. Nah, zaman digitalisasi kita hanya fokus kepada konten. Itu yang mungkin menjadi nilai dari sebuah konten di sini. Jadi malah asik konten tapi lupa. Ya, ini secara simpel ya Kang ya. Nah, di dalam Islam
termasuk pensyariatan ibadah puasa adalah Gimana Mas? proses Kalau semuanya tempatnya mengembangkan gelap, diri mending untuk naikin ISO, menemukan kebaikan turun dan shutter, potensi baru atau kita, nambah Kang. fokus. Nah, Nah, kalau kita dari yang setahun kemarin seperti itu, kita juga nggak ada apa-apanya. Sama Tahun aja ini juga gitu ya. sama aja. Seperti Baiknya melu kita gitu. sama Gimana, Mas? saja. Terus, Seperti poso. nah, kapan kita akan bahagia? Kapan keluarga kita akan bahagia? Kapan umat ini akan jaya, Kang? Wah, Masya Allah, betul. Nah itu, makanya ini dari puasa saja luar biasa. Bahkan kalau dulu kan perang Badar Iya. terjadi bulan puasa. Masa ya Tad, ya. Banyak hal terjadi Kemenangan hal penting ya terjadi dan bulan Ramadan gitu ya. apa namanya ya semacam akselerasi apa namanya yang cukup luar biasa dari apa namanya umat ini justru eventnya itu momentumnya ketika Ramadan. Jadi nggak cuma bakul semangka. akselerasi apa namanya yang cukup luar biasa dari apa nahan ngelih. Nah itu puasa yang nggak ada nilainya kan. Oh, jadi cuma apa itu dapat? Ya gelundang-gelundung men nahan apa? Lapar. Lapar sama haus saja itu nilainya puasanya nggak ada apa-apa. Dulu kita puasa umat ini menjadi jaya. Hari ini hari ini umat Islam nggak jaya-jaya. Kenapa? Ya bermasalah dengan puasanya. Jadi letoy. Nah, Umat kita letoy, lagi letoy ya tadi. ya belum tahan, baru diuji dengan makan dan minum saja sudah mengeluhnya terlalu besar, egonya terlalu besar. Padahal Allah itu sejatinya akan menolong Betul. ibadah kita. Nah ini problemnya kita itu ibadah juga ternyata ada beberapa sisi yang perlu kita perbaiki. Nanti silakan Mas Randy atau Kang Randy dilanjutkan. Siap. Oke, Tad. Tadi kembali Tad, apa sih hakikat puasa sebenarnya itu di dalam Islam itu? Oke, jadi Hakikat begini Kang. puasa. Hakikat puasa ini sebenarnya adalah ini proses kita di dalam Iya. menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Betul, betul. Jadi parameter kita itu sampai kepada hakikat puasa itu sebenarnya apa? Parameter kita adalah kita nikmat nggak ibadah? Iya. Itu. Nggak kayak beban gitu ya, nggak kepaksa atau beban atau Loh, justru bahagia. Justru itu surganya kita kok di Masya dunia ini. harus semangat itu ya, berpuasa itu harus semangat ya. Mengejar cita-cita kita gitu. Ya mengejar cita-cita kita. Betul. Tapi hari ini tadi puasa dianggap hanya wis aku orang Poso, mudik, poso. aku ora mangan wis dianggap puasa, sudah dianggap mencapai pencapaian yang cukup luar biasa. Padahal Belum apa-apa. Kopong. nah itu bawang kopong seperti itu. Kacangnya kopong. Ya. Nah, jadi gini, Di sini. kita berkaitan dengan apa supaya tadi puasa kita itu punya nilai kebaikan kurang lebih ada berapa 5 hal penting yang perlu kita perhatikan. Nah, Nah, ini ini teman-teman mumpung perhatikan. kita masih di awal Ramadan. Betul, pasti bisa gas gitu. Nah, itu. Gaspol ya. Ya, apalagi di malam-malam bulan Ramadan itu Allah akan memilih orang-orang yang statusnya nanti bebas dari siksa neraka. Masya Allah. Bisa bebas dari siksa neraka tuh? Bisa. Free. Free. Masya Allah. Free ini. Ini jadi Indonesia gelap ini dengan puasa, semoga Indonesia akan menjadi apa? Terang benderang. Terang benderang, cerah dengan puasa, dengan perubahan begitu. Amin. Ya Allah. Tepuk tangan dong. Ya, insya Allah ya Kang Randy ya. Biasa. Ya. Sebelumnya kita jauh lebih mendetail, saya ingin perkenalkan dulu beliau Ustadz Abu Dar LC adalah guru atau pengajar di Pondok Pesantren Gratis Klaten. Kemudian ownernya Asila Wisata Harumen, Biro Umroh juga, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan beliau juga alumnus Yaman ya tadi ya. Darul Hadis. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya LC nggak main-main ya kalian tuh. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Betul, makanya pantengin terus podcast LMK. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Iya. Teman-teman buat insya LMK. Allah. Iya. Gitu gitu. Oke, Tat, lanjut Tat. Nih, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada orang yang puasanya cuma dapat lapar dan haus. Itu apa sih maksudnya, Tat? Nah, jadi gini, itu ada beberapa variabel yang perlu kita perhatikan, Kang. Iya. Jadi untuk menjadikan puasa kita itu punya kualitas. Iya. Bukan hanya sebatas
makan dan minum saja. Kenapa Bukan Nabi kewajiban, mengatakan? ya. Kenapa Nabi mengatakan hanya sebatas makan dan minum saja? Kalau hanya sebatas makan dan minum saja, yang bukan manusia juga bisa. Jadi memang ada maksud yang lain ya, cuma Nah. apa aja gitu ya. Apa? Manusia kan walaqad karomna bani Adam. Allah mengatakan sungguh aku tak bikin aku telah memuliakan, aku bikin baik, aku bikin mulia manusia itu. Jadi jangan hanya sebatas menahan makan dan minum, keluarkan potensi dan kebaikan yang lain. Nabi pun juga sudah memberikan contoh dalam sebuah hadis ini muttafaq alaih sahih, Masya Allah. bahwa beliau itu orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih dermawan. Ketika malaikat Jibril itu di malam harinya datang untuk membacakan Al-Quran, Ya. beliau lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Artinya apa? Puasa Nabi bukan puasa singkok nahan apa tadi? Lapar dan haus saja. Iya, Nabi nggak seperti itu. Itu juga lebih dermawan itu Lebih ya. dermawan berarti apa? Potensi Potensi. kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau itu benar-benar totalitas Semua. di bulan Ramadan. Lah kita totalitas belum. Wis Iya, Dad, itu isone ngeluh tok ya iki puasa iki. kosong malah marahi Kok susah. ngeluh ya? Nah ini gimana ini Kang? Nah, Puasa kok malah ngeluh ini loh. Nah, Ini- ini tak. Berbeda sekali dengan bagaimana Nabi mencontohkan tentang bagaimana refleksi dari kehidupan puasa itu. Nah itulah yang kadang membuat puasa kita nggak ada nilainya. Betul. Jadi memang ini Dad, yang terjadi sekarang ini adalah kebingungan, Dad. Nek poso kuwi dodol pangan misalnya, ini misalnya jual makanan. Iya. Ini ada yang berpendapat fokus ke Ramadan aku tak libur dulu sebulan, ada yang jualan di bulan Ramadan juga ada. Nah ini gimana Tat? Bagi kami teman-teman pelapa ini yang notabene narik nafkahnya dari jualan, ya dari jual makanan, minuman, ya biasanya bukanya pagi hari, itu gimana Tat? Secara hukum atau mungkin ada nasihat-nasihat dari antum? Ya begini kan saya kira juga kalau kita punya, jadi kalau kita sedikit yang Ya. saya dapatkan berkaitan dengan dunia bisnis dan usaha, Ya. penghasilan dari usaha dan bisnis yang kita jalani itu berbanding lurus dengan kapasitas pikiran kita. Apakah kita yang sebelumnya mohon maaf pagi berjualan kemudian Ramadan tidak berjualan, apakah berarti itu rezeki kita itu dikurangi? Dikurangi enggak? Enggak dikurangi. Mantap, yakin ya? Yakin, berarti kita harus cari peluang yang lain. Kan kita usaha, ikhtiar. Jangan sekali lagi kita ingin mendapatkan sesuatu, mohon maaf, yang dikorbankan nilai-nilai agama kita. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau ini terutama yang berkaitan dengan warung dan sebagainya, kan menjelang berbuka, banyak itu malah hari ini yang nyuwun sewu sahabat-sahabat kita yang non muslim malah borong itu takjil itu. Nah itu kan makanya kita jangan Allah menguji kita langsung sudah problem dulu ini, pikiran kita ini sudah mohon maaf suudzon dulu itu. Nah ini kontraproduktif yang seperti ini. Sepertinya membatasi diri kita ya tadi. Nah ada kayak mental block lah seperti itu ya. Itu Makanya itu hilangkan saja. harus dihilangkan teman-teman. Kita sudah sama Allah, tetap berpikir positif sama Allah. Rezeki nggak mungkin salah alamat itu dia. Siapa itu kualitas puasa juga diuji Kang. Betul, itu tetap puasa Ramadan, tetap gas terus ibadahnya, jangan sampai lupa. Iya. Lihat lanjut lagi nih. Oke, siap Kang. Ini kan ada nih kan istilah puasa yang sia-sia. Nah ini teman-teman, kita yang muslim ini kan sekali zaman yang sangat luar biasa ya tadi. Banyak fitnah terjadi, terus apalagi termasuk materi ya. Oke. Itu luar biasa. Banyak PHK, terus dan lain-lain. Ada juga faktor yang tidak kita suka, banyak korupsi. Ya, ini berarti kan Ramadan ini buat kita untuk ini ya, mensucikan diri gitu ya, dari semua hal yang negatif dan mau kita buat negatif. Nah,
Ini apa sih Tat yang bikin puasa kita sia-sia itu gimana Tat? Yang membuat puasa kita sia-sia sebenarnya ini akan mungkin akan berbanding lurus dengan apa saja yang membuat puasa kita itu semakin berkualitas. Pertama berkaitan dengan niat dulu. Niatnya kita yang puasa Ya, awalnya apa? semakin kuat niat kita, semakin ingin banyak kebaikan yang kita capai di bulan Ramadan, otomatis puasa kita akan semakin berkualitas. Begitu juga sebaliknya, kalau niatnya lemah, Betul. atau bahkan sama sekali tidak dipersiapkan dan tidak dikondisikan niat itu, kemudian kita bergaul, mohon maaf, dengan sebagian teman-teman yang tidak mengerjakan kewajiban itu, bisa jadi kita juga akan terpengaruh, akhirnya mokel. Poso mukel. Nah, itu terjadi. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan niat, Kang. Niat kita, bahkan mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa niat puasa Ramadan itu wajib di setiap malam. Dan ini untuk menjaga konsistensi dari kualitas ibadah puasa yang kita kerjakan. Ya, berbeda kalau orang niatnya ya poso ya poso. Ya tadi tahun kemarin dengan hari ini apa bedanya? Sama aja ya. Sama aja. Perubahan itu dari dalam. Puasa itu berkaitan dengan insight yang masuk kepada jiwa dan hati kita. Salah satu yang harus masuk apa? Ya, niat, kan. Niat ya, teman, niat. Niat itu. Ini niat yang harus kita jaga supaya Tetap istiqomah. Nah, itu kan quality control Quality inilah. control, Ya, kalau niatnya Orang sudah menggok. menggok, apalagi nanti kalau sudah 10 terakhir Nah, itu itu bukan betul. zakat mal tapi zakat mall. Zakat Ya. mall nih teman-teman. Jadi jangan kayak puasa kendang, gitu. Depannya isi, tengah bolong, belakang isi lagi. Ya. Puasa kendang ya. Jadi jangan sampai jadi zakat mall ya. Tetap masjid, rajin puasa, rajin ngaji. Itu tetap baca Quran ya. Ya. Terus yang kedua ini, Kang, setelah niat itu yang perlu kita persiapkan adalah kita itu sering-sering bertobat. Masya Allah. Apa gunanya niat kita kuat tapi kita juga masih tersibukkan dengan dosa dan maksiat? Ini nanti akan berseteru terus. Mana yang lebih dominan? Gitu ya. Kebaikan atau keburukan? Solusinya apa? Tobat. Ya, keburukan itu tinggalkan. Misalkan sebelum puasa Nyuwun sewu. Misalkan sebelum puasa ada itu dia belum move on sama pacarnya misalnya. Kemudian ini dia ingat pantannya terus jalan bareng tuh nggak boleh juga itu. Iya, kalau belum sah gimana, Kang? Ya, Akan boleh ya, dari mana dulu? Teman-teman yang belum sah kayak disakit. Nah, itu aja bicara baik-baik Betul. kepada orang tuanya. Kalau kita belum punya kemampuan perbaiki diri, itu paling objektif itu. Betul itu ya. Paling objektif Menjaga menjaga itu diri kita terjaga. Kita juga tidak berbuat mandor kepada orang lain. betul. Itu konsep Islam itu, insya Allah kalau kita terima, semua kebaikan akan kembali ke kita. Jadi tema pacarannya. Nah, ya itu ini nyinggung melipir sedikit-sedikit. Teman-teman kalau masih belum nikah, kayak nikah wae, aja suwe-suwe, oke? Ya, sah puasanya. Biar sahur nggak sendirian ya, Kang. Sendirian kasihan ya lo, saya sendirian. Ini nggak nyindir siapa-siapa loh ini ya, ini mah intermezzo aja. Tadi yang pertama niat, Niat, yang kedua sering bertaubat, Sering bertobat. yang ketiga apa? Yang ketiga sabar. Insya Allah sabar. Nah ini Tat, sabar itu kan katanya nggak ada batasnya Tat. Iya. Tapi kalau kita manusia, kebanyakan ada batasnya Tat. Nah ini gimana Tat, menjaga biar sabar. Kadang-kadang lagi neng bangjo ngantuk-ngantuk nahan lapar itu, wah disalib, ya istighfar ya Tat ya. Ya, jadi Itu begini ya. Ini untuk seperti yang itu, Tat. yang ketiga itu kan yang berkaitan dengan bagaimana kualitas puasa kita akan lebih baik itu dengan kita menguatkan kesabaran. Kenapa sabar? Tadi Ya. Kang, dengan sabar kita bisa mengontrol ego dan emosi kita. Betul. Karena puasa itu hakikatnya juga kita harus merendahkan ego, Kang. Sing biasa nih esok-esok wis nyoto, Ya tuh. terus mengko Awan nyoto makan meneh. awane sate.
Ini apa? Nyoto lagi tadi. Nah ini nih katen kapan soto. Ate ini esuk soto, aman soto, bengi soto. Nah, Jadi soto rese ya. nah itu ketika puasa itu kita sabar kan Sabar diuji ya, kan. diuji. Artinya apa? Kita bisa mengontrol dan mengendalikan emosi dan ego kita. Oh gitu ya. Jadi Dengan seperti itu, sebentar ini ada kaitannya nanti dengan puasanya kan. oke. Dengan kita bisa mengontrol emosi yang itu sumbernya adalah dari kesabaran. Ya, tentunya ini juga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita itu sabar mengontrol emosi, kita akan lebih khusyuk dan fokus dengan ibadahnya. Kalau orang emosional, egonya tinggi, temperamen, ini tanda ibadahnya nggak nikmat, ibadahnya nggak enjoy, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Itu jadi Maksudnya sensitif gitu loh. ya. Teman-teman kalau pas puasa jangan sensitif. Kalau sensitif langsung ke bidan. Jadi iklan. Ya, Tat. Oke, Tat. Pertama tadi niat, kedua tadi tobat dan ketiga tadi Sabar, Terus yang keempat istiqomah. istiqomah. Tuh. Istiqomah sampai menit akhir, Masya Allah. detik akhir kalau perlu. Tadi sampai mau takbiran itu. Iya. Hari terakhir ya? Enggak, penetapan 1 Syawal itu. Oh, salah. Penetapan 1 Syawal itu ketika nanti mungkin sudah ada isbah dan sebagainya diketok 1 Syawal. Baru mulai marah lagi. Iya, mau istiqomahnya dengan bulan Ramadan meskipun setelah bulan Ramadan akan menang atau tidak. Oh ya, menang tadi ya, bisa menang. Berarti setelah Ramadan tambah bagus apa tambah gimana? Ya tadi efek kebaikan gimana? Kebaikan, Apa yang bisa kita beri? Betul. Kebaikan untuk diri kita apa yang bisa kita capai? Kan seperti itu. Simple sekali. Terutama berkaitan diri kita, yang berikutnya adalah keluarga. Ya kan? Ya. Keluarga kita tambah baik atau tidak. Oh iya, betul. Apalagi mungkin ada yang kita punya anak baru kecil sudah semangat puasanya, itu luar biasa itu. Masya Allah. Alhamdulillah saya belajar itu. Belajar 2 hari belajar puasa sehari tadi. Nah, itu ya meskipun bikin tetap bahagia juga nih. Semangat nih ya, orang tua. semangat. Itu kan akhirnya kan secara tidak langsung juga kita terdorong, termotivasi dengan anak yang masih kecil saja sudah berani untuk bersabar, sudah berani untuk menderita, berani berkorban. Saya nggak puasa dan puasanya itu mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat. Amin. Masya Allah. Jadi ada 4 itu ya. Ya. 4 tadi supaya puasa kita nggak sia-sia. Yang pertama niat, Ya. yang kedua banyak bertobat, ketiga istiqomah, Tiga sabar. tiga sabar, yang keempat istiqomah ya tadi. Ya. Satu lagi kan ada 5 kan? Satu lagi. Satu lagi ketinggalan. Kurang 1. Oke. Iya. Apa Tat? Yang nomor 5. Yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah. Masya Allah. Berzikir ya. Anda ingin puasanya baik, puasa kita semakin berkualitas, ada peluang kebaikan, dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir saja. Setiap waktu dah. Setiap waktu kalau kita ada waktu luang, istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Itu dengan seperti itu, dan bahkan dalam sebuah ayat ya, ada satu ayat di surat Al-Anfal kalau tidak salah itu. Jadi ketika umat Islam dulu itu di perang Badar sudah hit to hit lah, berhadapan dengan orang kafir Quraisy di perang, udah face to face itu udah berhadapan, udah saling melihat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir. Supaya apa? Ya supaya menang. Menang, kuat. Lu ingin puasa kita menang kok zikire mbuh. Sak-sake wae. Rembe. Ya, nanti akan nggak dapat apa-apa ya. Sehingga ini yang perlu memang kita perhatikan. Untuk menjaga ya, Untuk menjaga hati kita supaya tenang, zikir tadi juga ada kekuatan, kemampuan yang Allah berikan. Tiba-tiba mungkin Kang Randy ditemukan dengan orang yang baik. Amin ya Allah. Kemudian orang baik itu ingin kolaborasi kebaikan, kan kita nggak tahu. Allah betul. yang punya kuasa. Betul, qadarullah itu. Nah, itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, silakan Kang, lanjut. Ada 5. Cara pikir lagi ya, ada 5. Ya, ada 5. Supaya tidak sia-sia puasa kita ada 5 tipsnya. 1, niat, perbaiki niat ya. Yang kedua,
banyak bertaubat, yang ketiga sabar, keempat apa tadi? Istiqomah, bukan istiqomah loh ya, istiqomah. Dengerin. Dan kelima berzikir ya. Banyak berzikir. Masya Allah, luar biasa. Tat. Ini teman-teman, ini penting buat kita loh ya. Kadang-kadang kita tuh nyepeleke poso, malu-malu poso. Gitu. Padahal poso kuwi akeh isine, akeh manfaate, akeh pahalane. Nah, insyaallah. Oke, Tat, lanjut, Tat. Oke, sambil siap, kita minum. Ini ada suguhan dari Rocket Chicken Masyaallah. Bismillah. Outlet Danguran, sponsor setia kita, Tat. Masyaallah. Danguran, Basin sama Outlet Gayamprit ini, Masya Allah. Minumnya, ini baru minum, hidangannya nanti ya, teman-teman. Kalau beli Rocket Chicken di Outlet Danguran, Basin dan Gayamprit. Masya Allah. Selamat Rocket Chicken dulu. Rocket Chicken, hebat. Nah, silakan lanjutkan. Nah ini, Tat, masih berkaitan dengan puasa yang sia-sia. Iya. Jadi gini, Tat, ada kasus dia tuh rajin puasa, rajin sholatnya juga bagus, tapi masih gibah, senang dolan, kemudian ya hal-hal kecil lain lah yang memang biasa terjadi di masyarakat kita kan, ngerasani seperti itu kan. Mungkin ya ngobrolin jeleknya tetangga atau teman-temannya itu gimana, Tat? Jadi begini ya Kang ya, di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan sudah mungkin sebagai panduan yang cukup jelas ya. Betul. Supaya puasa kita itu terhindar dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa itu sendiri. Di surat Al-Baqarah ayat 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru memanggil orang-orang yang beriman. Betul. Jadi kira-kira gimana kesiapan keimanan kita? Ini yang penting juga memberikan faktor yang cukup besar di dalam keberhasilan puasa kita. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, artinya apa? Keimanan ini yang namanya puasa itu pasti hubungan eratnya adalah dengan keimanan. Dan keimanan itu kan global. Betul. Secara menyeluruh ya, keimanan ini kan global. Ya. Kemudian secara mikronya, secara detailnya, itu kan semua jenis kebaikan yang menjadi bagian dari cabang keimanan. Oh. Nah, sebenarnya puasa itu kolerasinya begitu, Kang. Ada hubungan puasa dengan iman, di mana ini iman kebaikan. Terus tadi kalau diganti dengan maksiat dan keburukan gimana? Matching nggak kira-kira puasanya? Gak matching. Enggak matching. Loh, kok puasa kok di nyun sewu, puasa dijejerne karo disandingkan sama ghibah, disandingkan karo mungkin hasad, disandingkan sama sia-sia dan sebagainya main. Nah, itu jelas ini karena ada problem dengan keimanannya itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang persepsi yang mungkin kita ada pada zaman sekarang ini ataupun mayoritas di kalangan umat Islam itu ya puasa tadi itu loh. Seakan-akan puasa itu ibadah sendiri, nggak ada hubungan sama yang lain. Oh, berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri. Padahal kan Allah ketika menyeru orang-orang yang beriman, ini ingin supaya iman itu terkolaborasi dengan kebaikan yang lain. Dan kebaikan yang lain ketika dikombinasikan dengan puasa itu, apalagi bulan Ramadan, menjadi luar biasa. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji bareng bersama Nabi. Ini kan ketika dikolerasikan akan menjadi nilai yang luar biasa. Ya kalau umroh yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain ya standar umroh, meskipun itu juga punya keutamaan yang cukup besar tentunya, tapi ketika di bulan Ramadan tentu lebih besar lagi ya tadi benefitnya ya, keuntungan ya. Iya, maksudnya keutamaannya itu sampai jadi mendapatkan pahala haji bersama dengan Nabi. Masya Allah, luar biasa itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sehingga tadi kalau puasa kok judulnya atau disandingkannya sama ghibah, sama maksiat, sama ini itu dan hasad sebagainya. dan segala macamnya. Cocok nggak kira-kira, Kang? Nggak cocok. Akan sempurna nggak kira-kira puasanya?
Ya enggak. Akan naik level nggak kira-kira? Enggak juga. Malah dondrosor puasane. Sia-sia lah. Sia-sia lagi. Ngono kan. Teman-teman, jadi puasa itu bukan ibadahnya menyendiri, tapi ada korelasinya dengan ibadah yang lain. Ya. Betul ya. Keimanan. Keimanan secara umum. Hingga Oh, iya. jadi orang yang bertakwa ya. Betul ya. Ya. Kemudian kita ada juga yang, nah ini kembali ke niat tadi. Heeh. Ada yang niatnya itu diet, dan niatnya itu ya semua yang gugur kewajiban, itu gimana Tan? Apakah masih dihitung pahala juga gitu loh? Kalau dihitung ya begini ya, jadi masalah seseorang itu mendapatkan apa yang ia akan raih itu kan juga sesuai dengan niatnya juga. Ini mungkin hadis yang sudah cukup masyhur ya. Betul. Innamal a'malu binniyat. Niat. Jadi segala amalan, puasa, termasuk puasa dalam case ataupun kasus ini adalah termasuk puasa kan. Kan puasa juga bagian dari amal, Betul. bagian dari ibadah. Betul. Puasa itu bergantung kepada niatnya. Nek puasa kita supaya terlihat soleh untuk mendekati calon mertua, yo nggak dapat puasa yang sebenarnya. Betul. Karena dia hanya untuk seperti itu niatnya. Niatnya bukan karena ibadah ya, Nah. karena yang lain ya. Nah itulah, itu pentingnya tadi Kang, supaya nggak sia-sia puasa kita kan. Poin yang nomor 1 apa? Niat dulu. Iya. Teman-teman, perbaiki niat dulu daripada sia-sia nanti. Nah, Jadi ya. meskipun efek dari puasa pasti memberikan dampak yang positif untuk fisik dan apa Kesehatan, namanya ya. kebugaran kita, pasti itu. Tapi jangan diniatkan, itu udah ngefek secara otomatis menurut ya. saya. Karena yang rendah itu Allah pasti bermanfaat. Nah itu Kita- sudah quotes yang luar biasa. Ya, muridnya beliau soalnya kayak. Kita Ya. Tat, ini ada apa? Kita masuk ke anu dulu ya, review sponsor Tat. Ini kita Oh, ya. kan di sini yang sponsornya banyak Tat, luar biasa Tat ini. Masya Masya Allah, Allah. ini ada Apa saja itu? nih. Oke. Ya, teman-teman, ini podcast ini terselenggara karena banyak sekali sponsor yang luar biasa dari para sponsor. Nah, kita didukung oleh yang pertama Anugerah Prima Motor. Masya Allah. Nah, kemudian Anugerah Variasi, Kampus AI, kemudian ada Ropi, Roti Kopi, ada Mixu, ada Lapak Muslim Klaten, Sensasi Production, Omus Kid, Rocket Chicken. Ini Rocket Chicken nih. Masya Ini baru minumnya, belum makannya. Ya. Kemudian ada Bunga Dewi, Sambal Rica Kang Randy, Serabinoto Dewe, Anugerah Swalayan, tepuk tangan semuanya. Fatih Propertindo, Daun Foto, Kaori Nandurimat, RCC Trans Travel, It's Laundry, Amanah Property. Ya, terima kasih semuanya. Oh iya teman-teman, pas bulan Ramadan ini kami dari podcast Lapak Muslim Klaten ingin sekali mengajak teman-teman untuk mensupport pondok pesantren gratis Klaten ya tadi ya. Yang nanti teman-teman yang ingin yang tadi Ustadz sampaikan bahwa kita harus banyak beribadah, semakin dermawan. Nah, teman-teman kalau ingin punya rezeki berlebih atau ingin mensupport pondok pesantren gratis bisa nanti ada di teks ini ya. Nomor rekeningnya ada. Ya, tinggal transfer aja ke sana untuk membantu Kegiatan di pendidikan. pondok ya tadi ya. Kegiatan pendidikan. Wah, betul, kegiatan pendidikan pondok yang luar biasa ya. Jadi ini pondok ini gratis tis buat yatim duafa dari anak-anak sampai SMA ya tadi ya. SMA. Nah, lokasinya di Jebukan Klaten Utara. Bisa ke sana juga main, nanti ketemu beliau. Insya Allah. Iya, Tat. Lanjut Tat. Ini Tat. Kita iklan sebentar. Berikutnya Ini kan apa tipsnya biar puasa nggak percuma Tat? Tips-tipsnya apa Tat? tips-tipsnya tadi kan kita di awal sudah menjelaskan ya, Ya. bahwa sesuatu yang membuat puasa kita itu sia-sia Ya. akan berlawanan dengan
perkara ataupun sesuatu yang membuat puasa kita semakin baik. Jadi simpelnya begini Kang, antara kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bersatu. Kebenaran dan kebatilan juga tidak akan pernah bersatu. Tolak belakang itu. Berdamai itu keduanya akan saling bertolak belakang semua. Sehingga yang perlu disupport ketika kita mengerjakan ibadah puasa adalah memperbanyak kebaikan. Ini secara umumnya ya. Betul. Nah, kemudian apa saja kira-kira yang maksudnya tadi secara praktek ya, secara implementatif itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa kepada ibadah puasa. Pertama, tilawatul Quran. Pertama bertilawah, baca Quran. Nah, Ditingkatkan. kenapa tilawatul Quran? Ini ada kronologinya, Kang. Ada Jadi kisah, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril di waktu malamnya datang kepada Nabi membacakan Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Ya, tapi dan ini ternyata para ulama-ulama terdahulu juga seperti itu. Kita ketahui seperti Imam Syafi'i itu beliau ketika Ramadan bisa 60 kali khatam. 60 kali khatam, Tat? Ya. Masya Allah. Nah kita berapa kali? Kita berapa kali? Nah ini memang harus disupport. Harus Tadi- tetap ya, harus semangat. Puasanya harus Dipaksakan. disupport. Iya, makanya tadi kan ada input, ada output. Nah ini kita ingin puasa, kita ingin ada output yang baik, tapi kita in charge-nya nggak ada. Yang masuk, yang isi nggak ada. Nah dulu Nabi seperti itu. Isinya adalah Al-Quran. Al-Quran isinya kebaikan atau keburukan, Kang? Kebaikan semua. 100%, 1000%, semiliar persen kebaikan. Kebaikan. Kok dipadukan dengan puasa? Jereng, jos. Jerang jadinya itu. Dari suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, itu. Makanya puasa itu adalah syahrul Quran. Puasa itu bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Bahkan diturunkannya Istimewa, ya. Al-Quran di bulan puasa, tepatnya di Lailatul. Qadar. Nah, itu. Ini utamanya itu teman-teman. Namanya itu. Salahnya Biasa secara ini. praktek implementatifnya ya. Iya. Meskipun tadi secara disclaimer-nya sudah saya sampaikan ada 5 poin yang tentunya itu menjadi panduan kita. Panduan ya kan. Istilahnya diktat ya. Diktatnya. Panduan kita. Iya. Jadi Kemudian baca Quran yang ya, berikutnya- baca Quran, pertama baca Quran. Ya, Oke. yang berikutnya Kedua ini. sholat malam, sholat tarawih. Oh, enggak tahu ya. Ini juga hubungannya dengan puasa luar biasa ini. Pasti ya itu. Ini yang Nggak maksudnya bisa hilang gitu ya? artinya ketika kebaikan itu kok Nabi berusaha untuk memadukannya di bulan Ramadan, ini sesuatu. Oh, jadi memang ada maksudnya. Ada something di situ. something. Nah, Something. itu. Something. Ya itu. Nah, ini sampainya apa ya? Nah, jadi gini Kak. Setelah kita siang hari berjuang, kita tahan makan, kita tahan minum. Kenapa ada sholat taraweh? Malamnya kenapa? Karena di siang hari ini kita sudah baik dengan puasa kita. Telinga sudah puasa, mata sudah puasa, kaki sudah puasa, raga kita sudah puasa. Malam menghadap Allah itu seharusnya jreng. Masya Allah. Jadi malam tetap terkontrol ya tadi ya. Malam itu menjadi sebenarnya itu Kekuatan, lagi bermesraan betul itu dalam tanda kutip ya. Lagi benar-benar nikmat betul dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat malamnya itu. Tarawih ya. Tapi kadang kan realita di lapangan, dinamika yang kita hadapi, taraweh ya kalau bisa secepatnya. Kayak balapan F1. Pakai helm dan lagi cepatnya. Nah, jadi itu juga memang ya, tadi Kang kalau nek puasanya sudah nggak berkualitas merembet kabeh. Oh gitu ya. Nah, kapan umat ini akan jaya kalau seperti itu? Ya, betul teman-teman. Jadi kita harus memahami ya hakikat puasa kita pahami. Nah. Aja mung sak geleme dhewe ya. Sak glundunge. Sak geleme dhewe. Kadang-kadang setelah malam tiba atau setelah kita berbuka puasa menjadi momentum kebebasan Tat. Ya. Kita ya mereka mengudah di dulu. Jadi semacam kita tuh bebas dari belenggu. Biasanya begitu kalau malam. Bisa nongkrong, bisa bebas lah. Dikiranya tuh ibadahnya cuma siang aja gitu loh. Padahal malam juga luar biasa. Momentum
kemaslahatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Kang, ini kita terkadang juga tidak memungkiri karena edukasi yang kurang. Oh gitu ya. Karena kurang pemahaman ya, atau Kurang ilmu pemahaman, ya. kurang edukasi, kurang ilmunya. Mohon maaf, mudah untuk diperdaya oleh hawa nafsu ataupun setan. Loh, katanya setan dibelenggu kan? Ya setan dibelenggu, tapi dia imbas dari sebelumnya kebiasaan habit yang Gitu ya. belum hilang seketika itu. Makanya sebenarnya idealnya itu kan para ulama menyiapkan bulan Ramadan Jauh-jauh langsung hari ya. enggak seperti itu caranya. Udah siap-siap dulu jauh-jauh hari. Di bulan ya. Sya'ban itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sudah berpuasa hampir 1 bulan penuh dulu beliau puasa di bulan Sya'ban. Dalam rangka apa? Prepare Persiapan. Semuanya ada ya. untuk sebelum Nabi benar proper yang puasa itu menjadi kebahagiaan kita kan. Lah kita ingin dikasih Allah bahagia, dikasih kalau Allah nikmat, tapi kalau ilmu kita nggak ada ya wis ngono. Podo wae. Podo wae. Podo bae. Ya mudah-mudahan doa kita buat teman-teman, buat kita pribadi, kita menjadi lebih paham itu ya, bisa Ya, insyaallah. melakukan ibadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sabar. Oke, insyaallah. Kita Ya, lanjut. jadi tipsnya cuma 3 ya teman-teman. Yang pertama baca Quran. Ya, untuk apa supaya tidak sia-sia tadi harus di di merger atau disandingkan ya. Disandingkan dengan di merger ya. di merger dengan yang lain itu apa? Puasa Al-Quran, puasa tarawih. Itu akan luar biasa. Jadi memang luar biasa itu ya. Ramadan itu memang luar biasa, spesial. Kemudian apa sih Tat amalan terbaik selain puasa di bulan Ramadan? Amalan terbaik selain berpuasa ya tadi juga kalau kita punya kemampuan finansial yang cukup, umroh Terus ya, umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua juga sholat tarawih ya. Sholat tarawih, iktikaf untuk mengejar dan memburu malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir itu ya. Termasuk juga kita sahur itu juga bagian dari Sahur. jangan Berbuka. Sahur kita kadang kan fokusnya di berbuka kan. Oh gitu ya, masalahnya Sahurnya kurang maksimal. Padahal sebenarnya yang membedakan antara puasa kita dengan umat lain. Dan itu menjadikan puasa kita harapannya lebih unggul dari umat yang lain itu ya. Iya, apanya? Sahur. Sahur. Nah, apalagi sahurnya hanya ya kita sederhana, air putih dengan kurma. Sudah cukup. Ya kalau mau soto ya juga nggak apa-apa. Soto lagi. Kadang memang jagonya soto. Kalau sahur itu bagusnya waktunya tak gimana? Waktu yang waktunya itu ijabah yang paling tepat itu kan sahur kan sebenarnya waktu penutup di akhir malam. Jadi sebelum terbitnya fajar. Oh, itu adalah waktu sahur. Idealnya mungkin ya sekitar 25 sampai 20 menit sebelum terbitnya fajar. Sebelum imsak atau jadi kalau dulu kan tidak menggunakan imsak ya kan ya. Iya. Imsak ini hanya antisipasi saja kan. Tanda ya, Tanda, tapi masih boleh makan. Boleh makan ya. Tapi kalau secara umumnya itu kan antara waktu kita makan sahur itu dengan terbitnya fajar ya kira-kira durasi 20 sampai 25 menit. Mohon maaf kadang teman-teman kita mungkin semangat juga ya. Kita apresiasi para remaja itu jam 2 masak. Ya, maksudnya kita sambil nuduli gembreng sahur. Dan itu ada hikmahnya Kang, kenapa kita mengakhirkan sahur? Supaya fisik kita lebih kuat untuk beraktivitas di siang hari. Tetap bekerja. Nah, itu tetap bekerja, enggak loyo berikhtiar. Keluarga juga tetap harus tidak boleh ditelantarkan. Gelundung neng kamar tok. Nah, itu. Mager istilahnya. Mager ya. Ya, silakan Kang, lanjut. Kemudian ini sedikit tentang sahur Tat. Ya, ketika sahur Tat belum habis Tat, tapi sudah mendekati gimana Tat? Dilepeh apa di gimana Tat? Pas mendekati mau setelah imsak itu loh. Kan mungkin saking semangatnya dia sahur, makanya ceburin penuh ya toh. Dibuang kok yang mubadir, gimana Tat itu Tat, kalau misalkan pas sahur itu? Kalau yang sudah mungkin berada di mohon maaf di mulut kita ya atau di tangan kita itu telan. Ya kalau memang itu waktunya benar-benar sudah clear terbit fajar ya dihabiskan apa yang ada di mulut kita. Ya. Tapi nggak boleh nambah ya.
Nah itu untuk mengantisipasi saja. Antisipasi ya. Ya makanya kita atur lah. Sebenarnya kira-kira ini ya, kan kira-kira variabel kita. dari kita kadang, mohon maaf, edukasinya kurang. Dan edukasi ilmu di sini sebenarnya lebih kepada istilah tarbiyah ya. Pendidikan yang aplikatif, pendidikan yang mengarah kepada hal-hal yang memang itu implementatif di lapangan. Ini yang paling dibutuhkan. Prakteknya. Secara mindset persepsi itu juga kita perbaiki, prakteknya harus diajarin. Gitu. Nah, itu. Dan lanjut tadi ya. Ya. Sedikit intermezzo tadi. Heeh. Kalau ada yang merasa puasanya belum maksimal Tat, ini gimana cara memperbaiki diri Tat? Kalau untuk bagi yang belum merasa maksimal dengan puasanya, ini pertama evaluasi, muhasabah, evaluasi, introspeksi, apa kendalanya. Apa sebabnya ya? Dan mayoritas itu kendala itu ada pada kita kok. Dalam pribadi kita sendiri ya. Dalam pribadi kita sendiri. Nah, tadi sebenarnya ada taubat. Mungkin kita niatnya juga kurang, kita juga masih puasa tapi masih disandingkan dengan hal-hal yang tidak produktif, kemaksiatan, dosa. Masih temperamen emosional, Belum sabar ya. belum sabar. Ini harus diperbaiki dulu. Betul. Ya, itu yang harus perbaiki. Kalau merasa sulit, banyak-banyak doa dan istighfar. Mudah-mudahan dengan doa dan istighfar itu, kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan yang nempel di puasa kita, Allah berikan ampunan. Betul. Seperti itu. Jadi sering-sering bermuhasabah ya. Nah, kalau sendiri. Kita lebih tahu lah, saya kira lebih mengerti ya. Kita akan lebih jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita punya niat benar-benar ingin memperbaiki puasa kita. Mumpung kita juga baru 2 malam ya. Betul. Besok hari yang kedua. Insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita lancar itu ya. Insyaallah semuanya. Amin. Ya. Lanjut Tat. Ya. Ini bagian akhir nih Tat. Oke, siap. Ya. Nasihat singkat buat pendengar netizen podcast Lapak Muslim Klaten Tat. Oke. Nasihat saya, kita harus punya tujuan terbaik di bulan Ramadan kan. Betul. Apa? Maksud kita sepanjang Allah memberikan umur kepada kita, mung target dunia tok. Betul. Terus tujuan untuk akhirat apa? Kapan kita kasih? Dan kapan kita ambil kalau tidak di momen bulan Ramadan ini? Betul. Itu saya kira harus ada tujuan supaya apa? Sebenarnya tidak ada orang yang gelundungan di kamar mager. Iya, betul. Tidak ada orang yang malas. Itu semuanya adalah karena mereka nggak punya tujuan. Kalau punya tujuan pasti punya target, pasti dia saya belum ini, saya belum itu. Nah ini makanya ini penting. Kira-kira kita harus mencari ataupun menggapai satu goal terbaik di bulan Ramadan ini. Barangkali mohon maaf yang masih ini dan itu, berhentinya di momen bulan Ramadan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan itu akan langgeng. Kenapa? Ramadan itu suasana beda. Betul. Allah membuka pintu rahmat selebar-lebarnya, pintu surga Allah buka semua. Ini paling cocok supaya kita mendapatkan kemudahan dan mudah-mudahan itu langgeng. Tinggal kita mau apa tidak. Itu kembali kepada masing-masing. Betul. Keseriusan dan niatnya. Masya Allah. Begitu insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat Kang. Amin, Mohon amin. maaf kalau banyak salahnya ini sama mungkin terlalu dagel. Ya, terima kasih Ustadz Abu Dar Nah, sama-sama. yang Kang Randy. menyalakan waktunya buat podcast ini. Mudah-mudahan tadi bermanfaat dan Amin. juga kita yang di sini yang belum paham ilmu, tambah wawasan dan bersemangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Oke, siap. Dan setelah-setelahnya. Allahumma Gitu. amin. Teman-teman tadi telah kita sama-sama ngobrol podcast bersama Ustadz Abu Dar, seorang beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Gratis Klaten, sekaligus juga owner Biro Umroh Asila Wisata Romain Klaten ya. Masya Allah. Tepuk tangan buat beliau. Ya. Syukran. Dan sebelum kita akhiri juga, Tat, ini ada pesan sponsor Tat. Kita ngicipi Rocket Chicken dulu. Masya Rocket Chickennya Mas, nyuwun tulung Mas. Ya. Kemudian ini juga ada pesan lagi sponsor. Kalau ingin cari rumah, properti, pastikan Anda pilih Amanah Graha
Properti. Masya Allah. Insya Allah amanah, kualitas bangunan terbaik dan harga terbaik di Klaten. Masya Allah. Kemudian juga ada lagi Mixu tuh. Mixu ini es krim yang luar biasa sejak tahun 1971, khusus outlet di Danguran di depan rumah sakit jiwa. Nah, ini ada outlet sponsor kami Mixu. Mas biasa ini. Baik sekali Tat sponsornya Tat, alhamdulillah Tat. Ini mudah-mudahan kita doakan para sponsor yang mensupport kita dimudahkan Allah, berikan kelapangan rezeki dan mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Amin ya Pak, amin. Tadi Tat. Yuk. Masya Allah. Roket. Ya, roket chicken. Ini roket chicken, silakan Tat dicoba Tat. Oke. Di testimoni roket chickennya. Roket chicken sponsor kami, outletnya di 3 tempat, di Danguran, di Basin, Kebun Harum, dan di Gayamprit. Masya Allah. Ini yang di mana ini Kang Redi? Ini yang di Danguran ini. Oh, dan. Selama Ramadan hanya boleh makan setelah berbuka puasa. Nah, ini juga bisa menjadi inisiatif bagi tadi mungkin sebagian teman-teman yang merasa mungkin peluang dan waktunya ketika pagi terkurangi, tidak ada pelanggan dan sebagainya, meskipun mungkin ada beberapa outlet yang posisinya di pinggir jalan, bisa jadi mereka musafir, ini ada mungkin hukum yang berbeda ya. Tapi kalau yang masuk gang dan sebagainya tidak ada lalang ya, kita mencari peluangnya seperti teman-teman yang di Rocket Chicken. Ya, Masya Allah. Teman, tips lagi ya tadi, kalau sedang Ramadan bisa kita niatkan untuk beribadah tanpa mengurangi pekerjaan kita ya tadi ya. Iya. Kita mau dicipi roket chickennya. Testimoninya gimana Tat? Doa dulu sebelum makan teman-teman. Ingat. Crispy gitu ya, crispy sekali. Masya Allah, luar biasa. Mau testimoni dulu? Sambil testimoni dulu. Gimana Tat? Ini cocok untuk berbuka. Masya Allah. Harganya murah juga ya Kang ya? Harganya terjangkau, Masya Allah. cepat dan nikmat. Nah, Rocket chicken mantap. asli dalam negeri Kang. Dalam negeri. Masya Allah. Ownernya juga muslim. Masya Allah. Ya teman-teman, demikian podcast kami. Tunggu lagi besok ya. Setiap podcast kami nantikan di channel-channel kami di Facebook Lapak Muslim Klaten, live-nya di akun FB Sambal Rica, kemudian di TikTok Safro Channel sama YouTube-nya Safro Channel. Pastikan dan insya Allah bermanfaat ya. Lapak Muslim Klaten, inspirasi bisnis syar'i. Demikian saya Randy, host malam ini. Mohon maaf, banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.